Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwah sekalian, kita lanjutkan kembali materi tentang Israiliyat dalam tafsir dan hadis. Di sini rujukannya adalah kitab Israiliyat ila tafsir wal hadis fit tafsir wal hadis karangan Muhammad Husain Ad-Dahabi. Kita lanjutkan pada perkara kaifa tasarrabat al-Israiliyat ila tafsir wal hadis. Bagaimana Israiliyat ini bisa menyusup ke tafsir dan hadis nabawi. Taib, kita baca al-waqi'u anna tasarraba al-Israiliyat ila tafsir wal hadis masbuqun bitasarrubi thaqafati Israiliyah ila thaqafah al-Arabiyyah fil jahiliyah. Secara realita bahwa penyusupan Israiliyat ke tafsir dan hadis itu didahului dengan penyusupan thaqafah Israiliyah ke thaqafah bangsa Arab di masa jahiliyah. Terjadinya akulturasi thaqafah Israiliyat dengan thaqafah bangsa Arab. Baik. Fal Arabu fi jahiliyatihim kana yuqimu bainahum jama'atun min ahli kitabi julluhum minal yahudi alladhina nazahu ila jaziratil arabi min qadimin. Bangsa Arab di masa jahiliyah mereka, mukim di antara mereka ada sejumlah orang dari ahli kitab. Sebagian besar mereka adalah golongan Yahudi yang mana mereka hijrah ke Jazirah Arab dari zaman dahulu. Dan walladzina hajaru ilaiha hijratuhum al-kubra sanah sab'ina min miladil masihi alaihi salam firaran min al-adabi wan nikali alladhi lahikahum ala yadi Titus ar-Rumani. Dan orang-orang Yahudi hijrah ke Jazirah Arab, itu hijrah besarnya mereka itu pada tahun 70 miladi Masih alaihissalam. Mereka hijrah itu karena pelarian, lari dari adab dan hukuman yang mereka hadapi yang dilakukan oleh Titus ar-Rumani. Mereka kemudian hijrah ke Jazirah Arab tahun 70 miladi. Ketika hijrah, maka apa yang terjadi? Waqad hamalal yahudu ma'ahum ila jaziratil arabi ma hamilu min thaqafatin mustamiddatin min kutubihim ad-diniyah wa ma yattasilu biha min syuruh wa ma tawarasuhu jailan ba'da jailin an anbiya'ihim wa ahbarihim. Orang-orang Yahudi membawa bersama mereka ke Jazirah Arab perkara-perkara yang mereka bawa berupa kebudayaan yang bersumber dari kitab agama mereka dan perkara yang berkaitan juga dengan kitab agama mereka yang berupa syarah kitab-kitabnya. Dan perkara yang mereka warisi dari generasi ke generasi yang bersumber dari nabi mereka dan para rahib-rahib mereka. Wa kanat lahum amakin yuqalu laha al-madaris yatadarasuna fiha ma tawarasuhu min dhalik wa amakin ukhra yuqimuna fiha ibadatihim wa sya'airi dinihim. Dan mereka memiliki tempat-tempat, membangun tempat-tempat ketika pindah itu yang disebut madaris. Mereka belajar di dalamnya perkara-perkara yang mereka warisi dari hal itu. Dan tempat-tempat yang lainnya mereka dirikan di dalam tempat itu ibadah-ibadah mereka dan syiar agama mereka. Wal Arab wa kana lil Arab fi jahiliyatiha rihalat yarhalunaha musyarrikin wa mugharribin.
Bangsa Arab di masa jahiliyahnya memiliki perjalanan-perjalanan jauh. Mereka melakukan perjalanan jauh ke timur dan ke barat. Wa kana li Quraisyin kama yuhadditsunal Qur'an rihalatan. Rihlatan. Bangsa Quraisy sebagaimana yang sudah disebutkan di dalam Al-Qur'an memiliki dua perjalanan jauh. Rihlatus syita'i ilal Yaman wa rihlatus shayfi ila Syam. Yaitu perjalanan di musim dingin ke daerah Yaman dan musim panas ke daerah Syam. Wa fil Yaman wa Syam katsirun min ahlil kitabi mu'dhamihim minal yahudi wa bihada annahu kanat tatimmu bainal arab wal yahud alladziina kanu yastawtintuna hadhil bilad liqa'at wala syak. Nah, baik sampai sini. Dan di Yaman dan di daerah Syam banyak orang-orang ahli kitab. Sebagian besar mereka adalah golongan Yahudi. Dan secara akal itu akan terjadi pertemuan di antara orang bangsa Arab dan orang-orang Yahudi yang tinggal di daerah itu. Dan wala syakka anna hadhihi liqa'at sawa'un ma kana minha fi jaziratil Arab wa ma kana kharijan anha kanat amilan qawiyan min awamila tasarrubil thaqafah al-yahudiyyah ila al-Arab alladziina kanat thaqafatuhum hina idin bihukmin badawiyah bi badawiti badawatihim wa jahiliyatihim mahmudatan dayiqan. Dan tidak diragukan lagi bahwa pertemuan-pertemuan ini antara orang Arab dengan orang Yahudi baik di Jazirah Arab maupun di luar Jazirah Arab ini menjadi pengaruh yang kuat, berpengaruh yang kuat dari pengaruh-pengaruh penyusupan bergabungnya kebudayaan Yahudi ke kebudayaan Arab, yang mana kebudayaan mereka ketika itu masih terbatas dan sempit karena mereka masih dalam kondisi badui dan masih dalam kondisi jahiliyah. Wala syakka, dan tidak diragukan juga annastimdadal Arabi min tsaqafatil yahudiyyah hina idin kanat mahdudan wa dhayiqan kadzalik lianna dikal ufuq as-saqafi lil Arab qabla al-Islam la yamhadu li talahumi thaqafa wasi wala yusajji'u alaihi. Dan tidak diragukan lagi bahwasanya penerimaan bangsa Arab dari kebudayaan Yahudi di waktu itu terbatas dan sempit juga. Mereka tidak menerima begitu banyak kebudayaan mereka karena kesempitan cara berpikir wawasan bangsa Arab sebelum Islam yang tidak membuka untuk menerima kebudayaan secara luas dan tidak menganjurkan untuk hal tersebut. Tapi terjadi penyusupan kebudayaan Yahudi ke kebudayaan Arab walaupun masih terbatas. Tidak begitu terbuka secara lebar. Tsumma ja'al Islamu wa ja'a kitabuhu al-khalid bi ulumihi wa ta'alimihi wa kanat da'watul Islam awwal ma dhaharat wa intasharat baina sukanil jazirah al-Arab wa kanat asimatul Islam darul hijrah al-Madinah. Baik. Kemudian Islam datang dan datang juga kitabnya yang
kekal, yaitu Al-Qur'anul Karim dengan ilmu-ilmunya dan ajaran-ajarannya. Dan dakwah Islam pertama kali muncul dan disebarkan itu di antara penduduk-penduduk Jazirah Arab. Dan ibu kota Islam waktu itu adalah Darul Hijrah, yaitu di Madinah Al-Munawwarah. Wa fi Masjidil Madinah, dan di Masjid Madinah kana tuqadu majalisu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li ta'limi ashabihi. Wa fil Madinah wa ma haulaha wa ala bu'di minha kanat tuqimu tawaifu Yahudiyah ka Bani Qainaqa wa Bani Quraidah wa Bani Nadir wa Yahud Khaybar wa Taima wa Fadak. Dan di Masjid Nabawi, Masjid Madinah, itu terbentuk majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengajarkan uh, agama pada sahabatnya di Madinah dan sekitarnya. Para sahabatnya yang tinggal di Madinah dan sekitarnya. Dan tidak jauh dari Madinah itu ada golongan-golongan Yahudi yang mukim di sekitar Madinah seperti Bani Qainaqa, Bani Quraidah, Bani Nadir, wa Yahud Khaybar, Taima, wa Fadak. Yahudi Fadak. Itu. Wa kanat bihukmiha dal jiwar bainal Yahud wal Muslimin tatimu liqa'at bainahum. Dan secara hukum ketetanggaan ini antara Yahudi dan Muslim, itu pasti terjadi pertemuan di antara mereka. La takhlu adatan min tabadulil ulum wal ma'rifah. Dan tidak terlepas secara adat kebiasaan akan terjadi pertukaran pengetahuan dan pertukaran ilmu. Kanan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yalqal yahuda wa ghairahum min ahli kitab liyu'ridu alaihim dinahu. Nabi bertemu dengan orang-orang Yahudi dan lainnya dari ahli kitab untuk menjelaskan kepada mereka agamanya, agama Islam. Wa kana al-yahudu yalqauna Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam liyuhakkimuhu fima syajara bainahum wala aw liyas'aluhu an ba'di ma ya'inu lahum as-su'al anhu imma tahadiyan wa ta'jizan wa imma imtihanan wa ikhtibaran li sidqi nubuwwatihi wa qad hakal Qur'anul Karimu katsiran min dzalik. Dan orang-orang Yahudi itu menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadikannya sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan di antara mereka, atau mereka bertemu untuk menanyakan tentang beberapa sesuatu yang butuh ditanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik untuk menantang Rasulullah atau melemahkan Rasulullah atau untuk menguji dan mengetes kebenaran kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Al-Quranul Karim telah menjelaskan atau menceritakan sebagian besar dari hal itu di dalam Al-Quranul Karim. Baik, kita lanjut. Kadzalika kanat tatimmu liqa'at baina ba'dil muslimin wa ba'dil yahud taduru fiha munaqashat wa mujadilat wa taqau fiha su'alat wa istifsarat. Begitu juga selain Nabi bertemu orang Yahudi, beberapa kaum muslimin itu bertemu dengan beberapa orang Yahudi. Masyarakat Muslim bertemu dengan masyarakat Yahudi. Yang terjadi di dalamnya ada munaqashah, diskusi atau jidal di antara mereka, debat di antara mereka mengenai agama atau mengenai wawasan. Dan terjadi pula di antara mereka pertemuan mereka pertanyaan-pertanyaan atau minta penjelasan
di antara mereka. Tsumma kana hunaka ma huwa aham min hada kulli. Kemudian ada sesuatu yang lebih penting dari semua ini. Sesuatu yang lebih penting dari semua ini. Yaitu apa itu? Wa huwa dukhulu jama'atin min ulama'il yahud wa ahbarihim fil Islam. Ka Abdullah bin Salam wa Abdullah bin Suraya wa Ka'ab bin Akhbar wa ghairihim mimma kanat lahum thaqafat Yahudiyah wasi'ah. Apa yang penting? Yaitu masuknya sejumlah ulama-ulama Yahudi dan pendeta-pendeta mereka. Yaitu sejumlah orang yang masuk ke dalam Islam seperti Abdullah bin Salam, Abdullah bin Suraya, Ka'ab bin Ahbar dan selainnya dari orang-orang yang memiliki wawasan Yahudi yang luas, yaitu masuknya orang Yahudi ke dalam Islam. Wa kanat lahum bainal muslimin makanatun ma mu marmuqatun wa murakaz malhud. Wa bihadza kullihi iltahamat as-saqafah Israiliyah bis-saqafah al-islamiyah bi suratin awsa' wa ala nitaqin arhab. Dan orang-orang Yahudi yang masuk Islam itu memiliki kedudukan yang penting di antara kaum muslimin dan menjadi pusat perhatian. Ketika di Yahudi memiliki kedudukan penting, ketika masuk Islam juga memiliki kedudukan penting dan menjadi pusat perhatian kaum muslimin. Dan disebabkan ini semua, sebab dari yang awal tadi sampai ini itu maka terjadilah percampuran tsaqafah Israiliyat dengan tsaqafah kebudayaan Islam dengan bentuk yang lebih luas, dengan ruang lingkup yang lebih luas juga. Terjadi percampuran kebudayaan Israiliyat dan kebudayaan Islam. Baik, kita lanjut. Wa idza nahnu nazarna ila al-manahi الثقافية للدولة الإسلامية وجدنا الكثير منها قد تأثرت بالثقافة اليهودية فالتاريخ وما ألف فيه من مؤلفات نقرأه ونتصفح الكثير من هذه المؤلفات فنجد بعضها قد عني عناية واضحا بذكر تاريخ بني إسرائيل وأنبيائهم وما جرى بينهم ولهم من حوادث ووقائع وبعض ما يذكر من ذلك لا أصل له كما فعل ابن جرير الطبري في تاريخه وكما فعل ابن كثير أيضا. Ketika kita melihat dari segi-segi kebudayaan yang ada di dinasti Islam, kita temukan banyak di dalamnya telah terpengaruh dengan kebudayaan Yahudi. Tarikh, tarikh, sejarah, dan yang dikarang buku-buku karangan lainnya, kalau kita baca dan kita buka lembaran-lembarannya yang banyak di dalam karangan-karangan ini, maka kita akan menemukan beberapa hal yang memberikan perhatian yang jelas dengan menyebutkan sejarah Bani Israel dan para nabi mereka dan perkara yang terjadi di antara mereka. Wa ba'da ma yudhkaru min dzalika, dan sebagian yang disebutkan di dalam kitab tarikh tadi itu la asla lahu, dan tidak ada asalnya, tidak ada sanadnya. Sebagiannya ada, sebagiannya tidak ada, sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Jarir dalam kitab tarikhnya, dalam kitab sejarahnya. Begitu juga Ibnu Katsir dalam kitab
sejarahnya. Taib, kita lanjut. Wa ulumul jidal wal kalam ta'assarat bil israiliyat aidan. Natasaffahu ma baina aydina min kutubil jidal wal madahib al kalamiyah فنجد بعض ما فيها من معتقدات لبعض الفرق قد تسرب لها عن طريق اليهود. Ketika kita lihat ilmu jidal, ilmu perdebatan dan ilmu kalam tentang keyakinan, itu akan terpengaruh juga dengan Israiliyat. Kalau kita buka ya buku-buku yang ada di hadapan kita, ya yaitu buku-buku berkaitan dengan jidal dan madhab kalam, maka kita akan menemukan beberapa perkara yang di dalamnya berupa keyakinan-keyakinan yang diyakini beberapa golongan firaq ahli kalam itu telah tersusupi Israiliyat dari jalur orang-orang Yahudi. Ya, contohnya Fabnul Athir yuhaddisunna fi tarikhihi an Ahmad bin Abi Du'ad annahu kana da'iyatan ila al-qawli bi khalqil Qur'an wa ghairihi min madahib al-Mu'tazilah wa annahu akhadha dhalika an Bashar al-Muraisi wa akhadahu Bashar anil Jahm bin Sofyan wa akhadahu al-Jahm anil Ja'di bin Dirham wa akhadahu al-Ja'du an Aban bin Sam'an wa akhadahu al-Aban an Talut ibni Ukhti Labid bin A'sam wa khatanahu وأخذه طالوت عن لبيد بن أعصم الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم وكان لبيد يقول بخلق القرآن. Ibnu Asir mengabarkan kepada kita di dalam kitab tarikhnya, riwayat dari Ahmad bin Abi Du'ad bahwasanya dia merupakan orang yang menyeru untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk dan selain dia dari madhab Mu'tazilah, bahwasanya dia itu mengambil pendapat itu dari Bashar al-Muraisi dan Bashar mengambil dari Jahm bin Sofyan. Jahm bin Sofyan mengambil dari Ja'ad bin Dirham dan Al-Ja'du mengambil pendapat itu dari Aban bin Sam'an dan Aban mengambil dari Talut. Talut ini adalah anak saudari Labid bin A'sam dan iparnya sekaligus ipar. Dan Talut mengambil dari Labid bin A'sam. Labid bin A'sam adalah orang yang mensihir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Labid juga mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Ini. Jadi bersumber dari Israel. Lanjut. Wa yuhaddithuna Abu Mansur al-Baghdadi sahibul farqi bainal firaq anna aqidat as-sabaiyah fi anna Aliyan karamallahu wajhah lam yuqtal walakinnahu rufi'a ila sama kama rufi'a Isa bin Maryam dalalatun farahaha fil asli aqlu Abdullah bin Saba al-Yahudi thumma nasharaha wa rawajaha laha baina ashabihi. Abu Mansur al-Baghdadi, pemilik kitab Al-Farq Bainal Firaq, mengabarkan kepada kita bahwa akidah Sabaiyah, pengikut Abdullah bin Saba itu meyakini bahwa Ali itu tidak terbunuh, tetapi diangkat ke langit sebagaimana Isa bin Maryam diangkat ke langit. Kesesatan ini ditumbuhkan secara asal dari akal Abdullah bin Saba Yahudi, kemudian disebarkan dan disebarkan dan diedarkan di antara para sahabatnya.
Faza'ama, maka mengira annal maqtul lam yakun aliyan, yang terbunuh itu bukan Ali. Wa innama kana syaitanan yatasawwaru lin-nasi fi surati Ali wa anna aliyan sa'ida ila samai kama sa'ida ilaiha Isa bin Maryam alaihi salam. Bahwa yang terbunuh bukan Ali tapi setan yang berbentuk manusia dalam bentuk Ali, dan Ali diangkat ke langit, naik ke langit sebagaimana Isa bin Maryam naik ke langit. Waqala, dan mengatakan, kama kadzabatil yahud wan nasara fi da'wahum qatla Isa. Sebagaimana kedustaan orang-orang Yahudi Nasrani dalam seruannya bahwa Isa terbunuh. Begitu juga Nawasib, orang-orang yang benci Ali, dan orang golongan yang Khawarij itu berdusta dengan pengakuan mereka Ali terbunuh. Wa innama, akan tetapi, ra'at Yahudi dan Nasrani syakhsan masluban subbihuhu bi Isa. Orang-orang Yahudi melihat dan Nasrani itu melihat seseorang yang disalib itu menyerupai Isa. Begitu juga al-qailun bi qatli Ali ra'au qatilan syubbihu aliyan fadhanu annahu aliyan wa Ali qad sa'ada ila sama wa annahu sayanzilu ila dunya wa yantaqimu min a'daihi. Begitu juga orang yang mengatakan Ali terbunuh. Mereka melihat yang terbunuh itu ya menyerupai Ali, dan mereka mengira itu Ali, padahal Ali diangkat ke langit dan dia akan turun ke dunia dan membalas musuh-musuhnya. Ini keyakinan yang batil yang diyakini oleh Sabaiyah yang bersumber dari orang-orang Yahudi. طيب، والتفسير والحديث كلاهما تأثر إلى حد كبير بثقافات أهل الكتاب على ما فيها من أباطيل وأكاذيب، وكان للإسرائيلية فيها أثر سيء حيث تقبلها الأمة بشغف ظاهر. Tafsir dan hadis keduanya terpengaruh pada batas yang begitu besar dengan kebudayaan ahli kitab, yang di dalamnya ada kebatilan, dan kedustaan. Dan Israiliyat terkandung di dalamnya pengaruh yang buruk. Cerita Israiliyat memiliki pengaruh yang buruk, di mana orang-orang umum itu menerimanya dengan antusias yang nyata. Wa tanaqaluha ba'dul khassah fi tasahulin yasilu ahyanan ila haddi taslim biha ala ma fiha min sakhafin bayyin wa kadzbin sarih. Dan sebagian orang-orang khusus, yaitu ahli sejarah atau ahli tafsir, itu menukil Israiliyat dengan tasahul, dengan mudah-mudahan. Terkadang sampai ke batas dia menerima cerita tadi, meyakini kebenarannya, padahal di dalamnya terkandung kesesatan yang nyata dan dusta yang jelas. Al-amrul ladzi kada yufsidu ala katsirin minal muslimin aqaidihim wa yaj'alul islam fi nadhari a'daihi dinun dinan dinun khurafah wa turhat. Perkara ini hampir saja merusak akidah sebagian besar kaum muslimin dan menjadikan Islam di dalam pandangan musuh-musuh Islam sebagai agama khurafat dan sesat. Inilah tentang bagaimana Israiliyat bisa menyusup ke dalam tafsir dan hadis. Baik, sampai di sini penjelasannya. Semoga bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk lebih jelas
Silahkan dibaca kembali bukunya dan penjelasan setelahnya secara detail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.